Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial JavaFX. Baik, pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya meload data, maksudnya file fxml yang desain menggunakan skin builder sebelumnya ya. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan melanjutkan pada tahapan, coba kita lihat, memberi action pada tiap tombol ya. Oke, kita akan langsung saja memberi action pada tiap tombol itu seperti bagaimana caranya. Saya akan kasih tanda ya, sini saya kasih tanda. Oke, saya close. Kita buka netbinnya dulu ya. Nah, di sini untuk mengontrol kita jalankan dulu ya. Nah, ini udah running ya. Oke, nah ini dia. Untuk mengontrol seluruh maksudnya text feed atau komponen-komponen yang ada di file fxml ini, kita memerlukan sebuah kontrol ya, class control ya, untuk kontrol ini ya, operasi update ya semacamnya. Jadi di sini kita akan bikin package baru. Misalkan di sini kita kasih nama ya, di sini view. Nah, ini berarti di package ini kita kasih dot ya. Misalkan kontrol misalkan namanya apa bisa, saya bingung. Misalkan view kontrol ya, kontrol file, kontrol UI misalkan, kontrol view misalkan, itu kontrol view atau view kontrol. Gini aja lama. Langsung aja. Nah, ini berarti view ini ada di folder ini ya, dari dalam folder ini. Kita bisa lihat di sini file, masuk ke search ini ya, src view. Nah, tuh kan ada di sini. Dot itu menunjukkan ada di dalamnya ini. Tuh. Kontrol. Sebentar. Oh iya, ini. View kontrol ini masuk. Kita akan tambahkan sebuah kelas. Di sini kita kasih nama UI control ya. UI controller misalkan gitu ya, controller buku pulsa seperti itu ya. Finish. Kita bisa melihatnya di sini, file mungkin akan berbeda lagi. Nah, ini dia. Nah, ini ada di dalam ini ya, dan ini ada di dalam ini. Ini ada dalam ini, dan ini ada di dalam ini. Ini ya, yang ini ada di dalam view, dan ini ada di dalam control view. Oke, langsung saja masuk ke project. Baik, di sini untuk mengontrol sebuah view file ini ya, kita harus mengimplementasi sebuah ya, harus mengimplementasi controller ini ya. Nah, ini implementasi untuk saya lupa implementasi. Oh ya, inisial. Nah, ini dia, kalau nggak salah ini kelasnya itu initializable. Nah, ini dia. Nah, kita baca nih, controller initializable interface. Nah, untuk controller ya, fungsinya itu. Oke, kita enter. Nah, ini ada sebuah abstract method yang harus diimplementasikan. Nah, ini dia. Nah, kita defaultkan aja, itu biarkan ya seperti ini. Oke. Sini kita akan buat sebuah dua buah metode ya untuk masing-masing. Kan sebelumnya di UI kita itu ada dua tab ya. Misalkan di sini void
tab apa ini, tab pembeli atau tab 1 ya, udah gini, tab pembeli, tapi enaknya tab ya pembeli aja. Ya ampun, sorry pemirsa, ini suka bingung gini ya. tab void tab 2, ini gini maksud saya, tab 1 tab 2, ini yang tab 2 laporan. Nah, ini biar kita rapih ya nantinya. Oke, kemudian kita akan masukkan tabnya ke dalam sini. Oke, gitu ya, supaya bisa digunakan. Nah, begitu. Dan di sini akan kita bagi beberapa ini ya, pemberitahuan. Misalkan di sini apa istilahnya itu, parameter atau apa ya, method atau semacamnya ya, parameter untuk bukan parameter, komponen, misalkan komponen untuk tab 1 misalkan gitu maksudnya itu, komponen untuk tab 2, gitu ya. Jadi biar rapi, misalkan tab 1 ada di golongan ini. Nah, yang terakhir komponen atau apalah, objek-objek komponen untuk umum misalkan ya, atau global ya. Nah, global ini yang kayak tadi notifikasi ya, di demo yang awal ya. Nah, itu kan nggak ada di tab ya. Nah, sekarang kita akan memerlukan tombol ya, tombol ini supaya aktif bagaimana. Oke, kita akan lihat dulu di bagian, kita akan bagi 2 fat ya, mungkin untuk tutorial ini, untuk bagian ini dan bagian ini, tab 1 tab 2. Nah, ini ada tombol oke simpan. Gimana sih cara supaya bisa aktif? Nah, kita memerlukan ya ini ya, objek-objek dari sini. Untuk misalkan objek dari tag feed 1, get text, ngambil teks ini. Jadi ketika dipencet masuk datanya, simpan gitu. Terus gimana caranya? Ya kita harus masuk ke sini. Ini harus diedit lagi, maksudnya ditambahkan nama variabelnya. Anda bisa klik open atau ini di close dulu, terserah ya. Karena di sini saya akan berat mungkin ya, tapi akan saya coba dulu open. Kalau ngehang ini mungkin akan saya pause. Tunggu beberapa saat, saya akan lihat RAM-nya berapa. Nah, ini udah berat nih pemirsa, cukup lama nih. Performa 79%, berat nih. Baik, nah di sini kita masuk ke sini. Nah, di sini ada controller ya. Nah, di sini dia. Kita akan arahkan controller ini, kelas kontrolnya di mana ini tuh maksudnya. Ada di mana? Kita lihat ke sini, ada di bagian ini. Kita refactor, maksudnya untuk mengcopy ini ya. Ctrl C atau C maksudnya. Terus minimize. Nah, terus kita paste di sini. Terus dot titik lagi, ada di mana kontrolnya. Nah, ini dia. Refactor, copy lagi, cancel, mana dia? Ini dia, paste. Nah, seperti itu ya pemirsa. Jadi ini dia ngarah ke kelas controller ini. Oke, udah fix. Kita masuk lagi. Nah, kita ngasih ID untuk kode ini ya. Kita masuk ke bagian kode. Nah, di sini ada ID ya, kan tombol ya yang diaktifkan tadi itu ya. Kita kasih di sini misalkan button simpan, misalkan angka 1, ini menunjukkan tab 1 misalkan. Nanti kan di sini juga ada beberapa ini ya, text speed ya, text speed 1 misalkan. Ini juga ada text speed lagi. Ya udah gini, ini maksudnya satu ini untuk supaya mempermudah kita aja.
Baik, kemudian kita akan tambahkan juga di sini text speed 1, tab 1 maksudnya HP misalkan. Kemudian di sini text speed 2 pulsa. Kemudian di sini text speed 3 harga. Enggak ya, oke. Sini kemudian kartu ya. Ini apa nih? Combo box CB 1 kartu. Kan ya. Terakhir DT picture. Tuh, DT ini bisa dilihat dari sini. DT picture DP misalkan 1. Apa ini? DT picture tanggal, iya. Tanggal pembeli gitu ya maksudnya. Baik, hanya seperti itu ya. Nah ini jadi tombol ini udah bisa aktif ya. Oke, bisa dimanfaatkan karena udah ada objeknya gitu ya. Kalau di ini ya, saya akan tambahkan stack speed ini apa supaya mudah ya. Tambah lagi, kita taruh di sini atau gini aja ya. Masuk ke sini, not page. Di not page ini tag P1, copyin satu-satu ya semuanya. Ya udah ke sini aja. Nah, ini bagian tab 1 pulsa. Oke. Nah, ini ya. Kemudian ini aja biar cepat copy. Nah, ini juga copy lagi. Dan ini copy juga, dan tombol tidak akan kita atur lagi. Ini yang di copy ini yang supaya bisa nanti kita gunakan di controller ya, di kelas controller tadi. Button mungkin udah default, gini aja cukup. Jika Anda tidak menambahkan ini ya, ini di tombol tidak akan aktif walaupun nanti di sini dikasih action ya. Action nanti kita bikin method action di class controller ini ya. Nah, ini ngacunya ke sini. Jangan bingung ya pemirsa, ini mudah kok. Oke, saya akan save ya terlebih dulu. Ya ini save, change save, close. Nah, kita masuk lagi, akan perkecil apa aja nih. Nah, text speed. Nah, ini udah masuk ya kontrolernya. Kita juga bisa melihat di sini edit. Nah, ini dia view controller. Ini controller. Baik, kita akan masuk ke tab 1 tadi ya. Nah, yang ini untuk menggunakan objek-objek atau variabel ya. Variabel ini kita perlu di copy ke sini ya. Tab 1 misalkan ini ya. Nah, ini diperlukan ketika kita ingin ngambil data misalnya get text dari HP ini ya, mengambil nilai gitu ya. Nah, karena tombol ini kenapa tombol nggak ditambahin? Karena kita tidak tidak memerlukan untuk ini ya. Ya udah ini aja. Nanti ya Anda juga bisa lihat apa maksud saya itu ya. Double klik biar lebih jelas. Nah, ini text speed ya. Jadi ini kasih text speed ya, Java Extend Control text speed, paste. Kemudian ini juga ada text speed ya. Nah, ini combo box ya, combo box iya, ini harusnya gini keluar ya, seperti ini aja, ada error berat sebenarnya. Baik, combo box 0 aja, combo box gitu ya, nggak keluar ya. Waduh, ini lagi apalagi ya. Baiklah kalau gitu, text speed Java Extend Control ini ada combo box
Oh ini kita akan masuk sini. Kenapa ya nggak keluar ininya? Pasti di sini kita akan combo, itu bagian kontrol, combo box ini udah betul ya. Kita copy sini. Oh ini nggak keluar karena ini ada error ya. Baik, kita ya ini nggak usah pakai new lagi karena udah ada di sana ya, di file fxml itu secara otomatis sudah dibikin objek baru ya. Oke, di sini data feature ya, data feature. Nah, sekarang ada feature, mana data feature, ini dia. Oke, baik. Sekarang kita akan buat sebuah button ya. Nah, misalnya di sini kita kasih kayak method atau fungsi atau terserah, prosedurnya sama aja, method gitu. Nah, method fxml misalkan. Nah, di sini kita void simpan misalkan ya, simpan data yang tadi ya, yang oke di tab 1. Nah, supaya ini bisa digunakan di fxml, kita harus menambahkan, nah di sini juga sama, menambahkan keyword atau kata kunci ini ya. Kayak, nah ini kan ada nih, apa istilahnya tuh, kayak override gitu ya. Nah, sini kasih fxml seperti itu ya. Kita load, nah ini dia udah. Nah, fxml, Java fxml. Copy lagi karena ini merepresentasi dari fxml ya, data feature ini dan ini. Nah, oke, gitu keywordnya. Ini juga sama karena ini digunakan di fxml, tambahkan gitu ya. Bisa gini atau gini ya, terserah ya, sama aja ya, gini juga sama. Oke, kita biar mudah gini. Baik, kita akan tes di sini. Misalkan sistem, jangan sistem, kita ambil data-data dari tombol ini ya. Kita untuk pertama kali akan kita coba nah ini biar mudah, copy aja ya, copy bagian ini, paste di sini. Misalkan if di sini ya, if text get text ya, get text is empty, jika text feed ini kosong, nggak diisi ketika mencet ini ya, tombol simpan, maka ngapain gitu ya, akan kita kasih notifikasi misalkan system out print untuk pertama aja terus testing ya, atau debug gitu ya. Data tanggal misalkan, tanggal harus diisi seperti itu ya. Misalkan ini kenapa ini accepted, sepertinya betul ya ini MC. Nah, misalkan oh iya, ini dia, kita belum ngasih apa istilahnya tuh kan, aksi itu untuk tombol itu adalah action event gitu ya. Di sini akan kita tambahkan ini, jadikan public aja biar bisa digunakan kemana-mana. Action event ya, untuk sebuah aksi dari tombol lain. Action event ketika ada aksi ya. Nah, aksi misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan, nah yang ini juga sama lah, kita copy aja biar cepat. Kok ke sini ya, else if begitu ya. 3 buah text feed misalkan, cut, masukkan ke sini. Oke, harga juga text feed. Nah, isinya misalkan tanggal,
pulsa, sini juga ada harga. Baik, sini juga kita else if, ngapain lagi gitu ya. Cut di sini. Nah, combo box get editor ya, ini harus ada editornya ya. Get text ya, get text. Cek jika kosong is empty, maka jalankan perintah ini. Dan juga sama. Oke, terus else if itu ya. Ya, ini tanggal. Ups, combo block dan ini tanggal. Pasti iya seperti itu. Ini kenapa error? Karena ini sepertinya, nah itu ada kurung tutup ya, belum ditambahkan. Tambahkan kurung tutup di sini. Oke, ya seperti itu. Kita kasih pemberitahuan di sini. Paste else, kalau diisi semua maka else. Sistem output open. Oke, semua data oke gitu ya misalkan. Oke, ini data harga, ini kartu. Kemudian di sini apa nih? Tanggal. Misalnya gitu ya, tanggal. Nah, baik, ini cukup mudah ya. Nah, terus gimana ini supaya bisa dimanfaatkan di tombolnya? Ini tidak akan aktif ya sebetulnya, karena kita lupa nih, belum dikasih ini ya tadi. Bentar dulu ya, ini running dulu supaya nggak berat. Tunggu dulu, kita nanti akan open. Nah, ini belum aktif ya, tuh nggak ada pemberitahuan sistem out print. Oke, kita keluar dulu, kita masuk ke oven ini ya, open. Oke, ini dia, masuk sini, klik ya. Nah, di sini ada on action. Nah, kita tambahkan metode yang tadi ya, metode ini. Nah, ini fxml ya, simpan data, action event, set on action event ini ya. Oke, kita paste di sini. Nah, udah cukup gitu aja ya. Oke, save udah, Ctrl S ya, close lagi. Kita akan coba cek apakah aktif. Kalau aktif nanti ada output gitu ya. Nah, di sini nanti coba running kembali supaya terlihat hasilnya. Oke, pemirsa, tunggu sejenak. Kita akan coba tes. Ya, oke, udah aktif berarti ya. Nah, ini misalnya diisi, asal aja. Loh, pulsa harus diisi. Terserah ya. Ini string juga aktif sebetulnya. Tuh, harga pulsa belum diisi ya. Kartu harus diisi. Nah, ini belum kita tambahkan ini observable list ya. Baik, ini udah aktif tombol ini ya, bisa gitu maksudnya. Sistem oke. Kita akan masuk ke misalkan tab 1 ya di sini untuk bagian pengisian data ya. Oke, kita di mana nih? Misalnya di sini ya, observable list kan ini string ya. Misalkan di sini data 1 apa ya tadi tuh, kartu ya, atau gini, ini bisa digunakan nanti di situ juga. Berarti observable list ini sifatnya umum, yang ini, yang tanggal, karena di combo box di yang kedua juga ada tanggalnya. Kita tambahkan di sini aja nih, komponen global. Iya, data kartu dengan fx collection
list HP collection. Ini bisa string atau semacamnya. Oke, observe table list. Kita lihat, nah di sini kan data ini kan sama dengan ini ya, jadi ini sifatnya global aja. Maksudnya global di sini, umum ini bisa digunakan di sini dan bisa digunakan di sini dan juga di sini nantinya di tab 2 juga. Oke, data nah ini adalah inisial ya. Di sini perintah akan dijalankan pertama kali di method ini ya. Oke, karena bisa coba ya sistem out print, tidak akan bisa ya. Oke, kita tambahkan dulu ini dulu, apa, objek dulu ya. Sini kita akan tambahkan string, misalkan XL ya, mentari Indosat gitu ya, Indosat. Kemudian misalkan di sini smart apa ya, smart friend dah, smart trend. Kemudian misalkan ada apa lagi, kartu tri misalkan ya, Axis mungkin ya, Axis. Kemudian apalagi, kartu, banyak itu kartu ya, macam-macam sebetulnya, tapi saya lupa. Adalah silahkan begitu ya data kartu. Nah, kita akan masuk ke combo box kartu di sini, ke tab 1. Nah, ini tab 1 yang tadi kita buat ya, combo box kartu, set item gitu ya, item data kartu gitu ya. Oke, sangat simpel sekali. Nah, kita akan coba tes tadi tuh ya. Ini kenapa? Coba kita lihat CB kartu. Keliru nih, harusnya data kartu. Ini memasukkan dirinya sendiri. Oke, kita akan tes ini ya, system out. Nih, untuk bukti aja bahwasanya ini dijalankan pertama kali ya. Oke, running kembali. Oke. Cukup lama ya. Nah, ini dia. Oh ya, ini udah jalan tadi pas keluar ya. Nah, oke, betul sekali. Jalan bagaimana pastinya. Nah, ini kita cek. Nah, udah ada ya smartphone atau semacamnya. Di tanggal pembelian gitu ya. Nah, ini untuk simpan. Oke, semua data oke gitu ya. Baik, kita akan coba masuk menyimpan, mengaktifkan tombol simpannya ya. Nah, di sini kita akan tambahkan perintah ya. Nah, perintah untuk kita bikin objek dulu. Buku pulsa ya. Buku pulsa ini dia. BP misalkan ya, new buku pulsa. Nah, kita bisa nambahkan yang ini ya, atau yang ini. Nah, ini untuk update nanti ya. ID ini butuh ID, dan untuk insert nggak dikasih ID juga nggak apa-apa ya, nanti karena null nanti hasilnya. Null itu nanti akan diisi sendiri oleh otomatis auto increment di database kita nantinya. Ini aja. Bisa di apa istilahnya tuh, sini tuh diisi dengan data-data ini ya, maksudnya text speed 1, get text gitu ya. Nah, nanti di insert ke sini ya, supaya lebih ini nanti kepanjangan itu ya. Jadi saya akan, nah ini juga bermanfaat yang sebelumnya itu ya. Nah, kita akan manual aja gini, pp dari objek ya, get lagi, oh iya, set misalkan HP ya, HP text speed 1 itu kan bagian HP, get apa ya, hey oke, get text, kok HP sih, get text gitu ya. Kemudian BP, selanjutnya BP apa, set HP, kemudian pulsa, kemudian apalagi pulsa harga,
kemudian selain harga itu kartu ya, kemudian tanggal. Oke, get sih ya gitu. Set. Ya ampun, ini udah azan jadi share buru-buru. Pulsa ya, kemudian text speed. Oke, text speed apa ini ya, pulsa, aduh koneksin ya, get text. Kemudian ini text speed 3 2 ya, oh ya 3, bagian harga get text. Oh harusnya ini text speed 1 semua ya, harusnya sih. Kita tuh keliru lagi nih, text speed get text. Ya udahlah, nggak apa-apa. Masih 1 itu untuk nah ini kayak ini 1 harusnya 1 semua ya, maksudnya tab 1 gitu. Nah ini aja deh biar ini enak. Maka dari sana di itu juga harus diubah, nanti kita ubah lagi. Ini 1, ini 1. Nah bagian ini sekarang CB combo box kartu ya. Nah ini get ID, get, oh iya benar, get CB kartu 1, get editor, get text ya. Kemudian data picture, tanggal, get editor, get text. Oke, begitu ya. Baik, ini udah oke. Tadi ada yang kita ubah ya, angka-angka 1 itu. Jadi di sini juga harus sama ya. Kapan lagi? Oh, saya lupa ya. Padahal bisa aja kita edit langsung di sini. Itu udah terlambat ya. Oke, udah kebukalah terlambat, maksud saya itu. Tadi yang mana ya? Ini udah betul. Text speed 1. Kita ubah lagi nih, text speed 1 lagi. Text speed 1. Nah, ini udah betul semuanya. Oke, save. Udah oke, ini juga kita ubah lagi. Ini 1. Oke, kemudian kita akan masukkan apa? Ininya ya, aksesnya. Ini kita belum membuat sebuah akses ini untuk implementasi dari ini. Kita akan buat polymorphism gitu ya istilahnya tuh. Baik, kita di sini, mungkin di sini di atas aja ya. Misalkan kita kasih nama, bukan kasih nama, apa itu, interface. Nah, interface buku pulsa, interface. Nah, misalkan akses CRUD, create, read, update, delete maksudnya gitu ya. Nah, kita bikin di sini kayak bisa langsung digunakan di instance objeknya langsung ketika pertama kali dibuat running program ini nih akan dipanggil ya. Kita langsung implementasi ya, buku pulsa implementasi gitu ya. Nah istilahnya itu polymorphism ini gitu ya. Kalau kita new nanti atau misalkan bikin objek di akses CRUD ini, nanti akan terjadi abstract method dia yang harus diimplementasikan. Create buku pulsa implementasi in apa ini? Oh ya, importingnya dah. Bentar, ini ada yang keliru. Simbol method implementasi. Coba lihat buku pulsa implementasi. Ya betul. Ini udah ada. Buku pulsa implement. Coba kita remove dulu. Create method implementasi. Axis. Oke, ini lupa saya. New. Nah, ini new implementasi. Sekarang kita import ininya ya.
gitu ya. Oke, masuk ke sini. Oke, kita insert ya, insert buku selesai. Nah ini, kenapa BP ya? Nanti yang diambil adalah data-data dari properties ini, apa buku pulsa ini ya, dari kelas ini. Kasih try-cat ya, block try-cat. Nah, seperti itu. Kita kasih nama di sini sistem outprint sukses menyimpan data misalkan itu ya. Nah, nanti kita akan kasih notifikasi ya. Ini gagal ya ini ya, misalkan. Ya udah biarin aja. Nah, kita running dulu, kita coba tes. Oke, ini cukup lama. Nah, itu pertama kali kan. Sekarang nomor pulsa 0899985007 misalkan, 83 misalkan. Atau pulsanya beli yang 100.000 misalkan ya. Oke, apa ini 1 juta? Harga pulsa yang 1 juta misalkan berapa? 1.100.000 misalkan. Oke. 1.000 gitu. Nah, nomornya XL misalkan, tanggal pembelian tanggal ya 25 misalkan ya. Kita akan oke simpan. Sukses menyimpan data. Nah, di sini tapi ada masih kelihatan data ininya. Kayaknya kurang enak dipandang ya. Kita akan tambahkan method baru di sini ya. Method untuk XML-an. Kita akan bikin method, misalkan kasih keterangan di sini. Method untuk apa istilahnya tuh? Method untuk umum misalkan ya. Umum. Sini void clear data tab misalkan tab 1 atau gimana ya. Ya clear data aja. Tab ya. Oke, clear data aja gini ya. Nah, di sini udah oke. Ini berapa ya? Oh iya, enggak. Nah, baik pemirsa, kita copy lagi bagian ini. Copy kan bermanfaat juga yang tadi tuh. Nah, di sini kita langsung clear ya. Nah, ada method clear di sini. Untuk text field clear. Oke, ini juga kita biar rapi. Clear. Oh ya, ini harus get editor dulu. Editor clear. Nah, ini juga sama. Ups, ini kenapa ini? Ups, kok ngilang? Oke, seperti itu. Kita masukkan ini ke sini ya. Tekan atas ini. Luasannya. Nah, bukan notifikasi, ini apa ya? Reset data, misalkan data kontrol yang tadi ya. Coba kita masukin lagi datanya. Oke, saya harus segera menyelesaikan dulu ini ya. 108.22.22 ya. Kan pulsanya 10.000, harganya 12.000. Jenis kartunya jempol misalkan ya. Tanggal pembeliannya 25 misalkan. Oke, simpan. Ya, clear, hilang ya. Nah, ini jadi bertanda masuk. Nah, nanti kita bagaimana, berarti ini udah oke ya, bagian ini udah bisa nyimpen data. Nah, ini ya udah ada kondisi juga di sini. Kalau data nggak diisi, harus diisi ya. Nanti kita akan kasih notifikasi tapi di menu-menu tutorial berikutnya ya. Tapi nanti ini part 1 ya, kita kasih bagian tab 1 dan ini bagian tab 2 laporan ya. Nah, saya akan sudahi dulu tutorial ini ya, karena udah waktunya ini ya.
bagi saya. Nah ini kita lihat dulu sebentar ya, yang tadi di input masuk enggak ya datanya. Oh ini iya betul bisa di sini. Tadi kan kita masukkan data kartu jempol dan apa tadi tuh yang pulsa 1 juta, apakah itu masuk atau tidak. Oke, nah kita lihat otomatis bukan di sini ya, ini lain ya, beda. Kita harus meload lagi open misalkan nih, tombol ini pencet icon open ini kan kita masuk ke bagian, karena beku pulsa yang ini dia ngambil dari yang di desktop tadi ya. Nah sekarang kita ngeload yang bagian di project kita, masuk ke project kita, admin project, buku pulsa, search, bukan, masuk ke database, dan yang ini yang kita gunakan di aplikasi kita. Nah ini adalah penamaannya 0 karena udah ada, jadi dikasih ID 0. Kita klik, double klik di sini, kita lihat yang punya kita data. Nah ini dia kartu jempol, dan ini yang tadi baru kita masukkan. Jadi ini tadi data udah masuk ke dalam database secara sempurna gitu ya, komplit gitulah intinya. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Mohon maaf kurang lebihnya. Silakan kalau ada salah tolong dikoreksi. Kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi.